Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasang. Perkenalkan nama saya Muhammad Dikian. Pada kesempatan kali ini atau pada hari ini saya akan berbagi atau sharing materi berikutnya, yaitu tentang bunpo atau bunke, penawaran, ajakan, temimas, dan sebagainya. Mari kita ke materinya saja ya minasang. Baik, materi pertamanya itu ada materi tawaran atau ajakan. Dalam materi ajakan kali ini itu untuk ajakan atau penawaran dari orang yang lebih berat sebelah atau pangkatnya itu lebih tinggi dari kita, itu menjawabnya itu dengan yoroshiku onegaishimasu ya minasang, jangan memakai shimasu. Contohnya itu ada ishoni kairimashou, yang artinya itu ayo pulang bersama. Nah, dalam konteks ini misalkan yang mengajaknya itu atasan kita atau direktur kita, maka menjawabnya itu jangan memakai shoshimasu ya minasang. Akan tetapi menjawabnya itu dengan yoroshiku onegaishimasu, yang artinya itu mohon bantuannya. Jika yang mengajaknya itu teman kita atau pangkatnya itu sejajar dengan kita, maka kita boleh menjawabnya yaitu dengan shoshimasu. Contohnya itu ishoni ikimashou, mari pergi bersama-sama. Yang mengajaknya itu teman, maka menjawabnya shoshimasu. Ada contoh lagi, tabemashou, maka menjawabnya shoshimasu. Yang berikutnya itu ada bunke temimas, yang di sini artinya itu mencoba. Dalam bunke temimas itu kata kerjanya itu diubah ke bentuk T, terus masnya diganti dengan mimas. Contohnya yaitu sashimi o tabete mimas. Kita mengartikannya itu dari sini dulu ya minasang. Mencoba makan sashimi. Contoh berikutnya yaitu ada hiragana o kaite mimas. Mencoba menulis hiragana. Jadi dalam temimas ini yang pertama itu kata kerjanya diubah dulu bentuk T, terus ditambahkan mimas ya minasang. Yang berikutnya ada bunke te shimaimasu. Dalam bunke te shimaimasu ini ada dua arti. Yang pertama itu ada artinya selesai, dan yang kedua artinya itu penyesalan ya minasang. Baik, te shimaimasu itu yang artinya selesai itu sama dengan owarimasu ya minasang. Contohnya ada kaite shimaimasu, telah selesai atau selesai menulis. Dalam contoh ini menggunakan owarimasu juga bisa, kaite owarimasu, yang artinya pun sama, selesai menulis. Yang berikutnya te shimaimasu dalam penyesalan.
yang artinya itu uh, kita apa ya, kita sesal atau menyesal dalam sesuatu atau melupakan barang. Contohnya itu saya menyesal karena dompetnya ketinggalan, atau saya menyesal karena telat pergi ke sekolah. Di sini contohnya yaitu ada okurete shimaemashita, yang artinya itu telah terlambat. Nah, di sini ada arti atau maknanya menyesal karena terlambat ya minasang. Jadi bisa begitu artinya. Baik, yang berikutnya itu ada bunke ja atau jaimas dan caimas. Dalam dalam jaimas atau caimas ini sama artinya yang tadi ya minasang. Yang pertama ada jaimas. Jaimas bisa diubah ke bentuk futsu, bentuk T, dan bentuk lampau. Dalam bentuk futsu berarti jauh, bentuk T jate, bentuk ta jata. Dalam jaimas ini memiliki arti yang sama seperti T shimaimas yang artinya itu selesai ya minasang. Contohnya yaitu yomi owajata, yang artinya yaitu yomi owajata berarti artinya telah selesai membaca ya minasang. Sama seperti jaimas, jaimas juga artinya selesai. Bentuk futsunya yaitu cau, bentuk tannya itu cata, bentuk tennya itu cate. Contohnya sama seperti tadi berarti diubah ke caimas saja ya minasang, yaitu yomi owachata. Yomi owachata yang artinya sama selesai, telah selesai minum. Yang berikutnya ada bentuk larangan caja. Di belakangnya itu kata kerjanya diubah ke bentuk T. Konteks negatifnya contohnya yaitu ada arimaseng, dame, dekimaseng atau ikemaseng. Yang berikutnya ada coto, sumimasen. Coto yang bermakna itu penolakan ya minasang. Jika cotonnya panjang berarti menolak. Yang berikutnya ada coto. Jika cotonnya itu pendek pelafalannya, maka bermakna sedikit atau bermakna takaran. Yang berikutnya ada mazui. Mazui ini memiliki dua makna. Yang pertama ada makna dalam rasa, yang kedua dalam rasa sama minasang dalam keadaan ya minasang. Dalam dalam bunkai ca atau ja itu sama dengan tewa ya minasang. Contohnya tabe tewa, dilarang makan. Contoh dalam teca atau ja, contohnya yaitu
contoh eh, contoh teca atau ja, takusang sato o haere ca dame, yang artinya itu tidak boleh memasukkan banyak gula ya minasang. Berikutnya ada te okimas. Te okimas ini ada beberapa makna. Yang pertama ada maknanya itu dulu dan mendahului. Contohnya yaitu abite okimasho, yang artinya ayo mandi dahulu. Atau juga contohnya nonde okimasho, berarti artinya ayo minum dulu atau ayo minum dahulu. Baik, yang berikutnya itu ada bunkete kimas yang minasang. Dalam bunkete kimas ini ada beberapa makna atau artinya. Yang pertama itu tekimas mulai menjadi, tekimas pergi kembali lagi. Yang berikutnya tekimas kegiatan dari luar. Tekimas mulai menjadi itu contohnya yaitu amega fute kimasta, yang artinya itu hujannya mulai menjadi turun. Berarti dalam konteks mulai menjadi, yang awalnya itu sama sekali tidak hujan, tetapi saat di perjalanan atau di jalan itu mulai turun hujan ya minasang. Yang berikutnya itu ada pergi kembali lagi. Di dalam tekimas pergi kembali lagi ini yaitu yang memiliki arti misalkan kita pergi ke suatu tempat, pergi ke suatu tempatnya itu tidak lama dan kemudian akan kembali lagi ke tempat semula yang minasang. Contohnya itu ada toire ni itekite mo ii desu ka. Sekali lagi, toire ni itekite mo ii desu ka, yang artinya itu bolehkah pergi ke toilet dan lalu kembali lagi. Jadi sehabis pergi ke toilet kita kembali lagi ke tempat kita berada ya minasang. Contoh berikutnya itu ada kegiatan dari luar. Di sini contohnya itu ada gakomade aruite ikimas, berarti akan berjalan kaki ke sekolah. Berarti kita kegiatannya itu dari luar dulu. Bisa dari rumah atau dari suatu tempat akan menuju ke sekolah ya minasang. Mungkin sekian dulu dari saya. Bila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang atau salah kata, saya minta maaf ya teman-teman. Mungkin saya akhiri. Sekian dulu. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.